Gaji 200 juta. Diminta 150 juta. Aku harus memilih kehormatan atau pernikahan. Gaji bulananku 200 juta, hasil kerja keras tanpa bantuan siapapun. Tapi malam itu, ibu mertuaku menatapku tajam dan berkata, "Setor 150 juta setiap bulan. Itu kewajibanmu sebagai istri." Aku menoleh ke suamiku, berharap dia membelaku. Namun yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan segalanya. Kasih, atau kita cerai. Saat itu, aku sadar, yang akan hancur bukan hanya rumah tanggaku, tapi juga harga diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang memanfaatkan kebaikan kita. Buat kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, karena setiap cerita di sini mungkin adalah potongan kehidupan yang nyata, dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Namaku Alina. Jika dilihat dari luar, hidupku adalah definisi sempurna yang sering diimpikan banyak orang. Karierku stabil, bahkan bisa dibilang melesat cepat. Di usiaku yang belum genap 30, aku sudah menduduki posisi strategis di sebuah perusahaan besar. Gaji 200 juta per bulan bukan lagi sekadar angka. Itu adalah hasil dari malam-malam tanpa tidur, tekanan yang tak pernah berhenti, dan keputusan-keputusan besar yang harus kuambil sendirian. Aku tidak lahir dari keluarga kaya. Semua yang kumiliki sekarang, aku bangun dari nol. Dari kamar kos sempit, makan seadanya, hingga akhirnya bisa berdiri sejajar dengan mereka yang sejak lahir sudah punya segalanya. Ketika aku bertemu Andi, semuanya terasa seperti takdir yang indah. Dia datang di saat hidupku mulai stabil, di saat aku tidak lagi mencari penyelamat, tapi justru seseorang untuk berjalan berdampingan. Andi berbeda, atau setidaknya, itu yang kupikirkan saat itu. Dia tidak merasa terintimidasi dengan pencapaianku, justru sering memujiku di depan orang lain. "Jarang ada perempuan sekuat kamu, Lina," katanya suatu malam, sambil menggenggam tanganku. Dan bodohnya, aku percaya. Aku percaya bahwa dia mencintaiku bukan karena apa yang kupunya, tapi karena siapa diriku sebenarnya. Pernikahan kami berlangsung mewah. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat semua orang berdecak kagum. Gedung besar, dekorasi elegan, dan tamu-tamu dari kalangan atas. Aku masih ingat bagaimana semua orang tersenyum, memberi selamat, dan berkata bahwa aku sangat beruntung mendapatkan keluarga seperti mereka. Keluarga Andi dikenal terpandang. Ibunya, seorang wanita yang selalu tampil anggun dengan perhiasan mahal dan tatapan penuh wibawa. Dari luar, dia terlihat seperti sosok ibu mertua yang ideal, tenang, berkelas, dan berpengaruh. Dan aku mencoba menjadi menantu yang sempurna di matanya. Aku belajar cara berbicara yang lebih halus, cara bersikap di depan keluarga besar, bahkan menyesuaikan gaya hidupku agar terlihat sepadan dengan mereka. Namun semua mulai berubah saat aku resmi tinggal di rumah mereka. Hari pertama, aku masih tersenyum, mencoba akrab, mencoba diterima. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Cara ibu mertuaku menatapku, bukan seperti seorang ibu melihat menantunya. Tatapannya dingin, mengukur, seolah-olah aku sedang dinilai, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang punya nilai. Setiap kali aku berbicara, dia hanya menjawab seperlunya. Setiap kali aku mencoba membantu, dia memperhatikan dengan detail, seperti mencari kesalahan. Dan yang paling membuatku tidak nyaman, dia selalu menanyakan pekerjaanku. "Kerja sampai malam terus, ya? Gajinya besar, kan? Bonusnya pasti banyak." Awalnya kupikir itu hanya basa-basi. Tapi lama-kelamaan, pertanyaan itu terasa seperti pengawasan. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin ini hanya proses penyesuaian. Mungkin semua menantu juga merasakan hal yang sama di awal.
Tapi satu hal yang tidak bisa kupungkiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang, perlahan terasa seperti tempat di mana aku harus selalu waspada. Dan tanpa kusadari, itulah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumah besar itu tetap sama, tenang, rapi, dan penuh kemewahan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat dadaku terasa sesak sejak aku membuka mata. Aku baru saja turun dari kamar ketika suara ibu mertuaku memanggil dari ruang tengah. "Alina, kesini sebentar." Nada suaranya datar. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Aku mendekat dengan senyum tipis, mencoba tetap sopan seperti biasa. "Iya, Bu." Dia duduk di sofa besar, dengan secangkir teh di tangannya. Tatapannya langsung mengarah padaku, tajam, penuh perhitungan. Seperti seseorang yang sudah menyiapkan sesuatu sejak lama. "Duduk." Hanya satu kata. Tanpa senyum. Tanpa kehangatan. Aku menurut. Beberapa detik hening. Aku menunggu dia bicara, tapi dia justru menyesap tehnya dengan santai, seolah menikmati ketegangan yang mulai mengisi ruangan. "Kamu kerja di perusahaan besar, kan?" Akhirnya dia membuka suara. "Iya, Bu." "Posisi tinggi?" Aku mengangguk. "Lumayan, Bu." Dia tersenyum tipis. Tapi senyum itu tidak terasa tulus. Lebih seperti tanda bahwa dia sudah sampai pada inti pembicaraan. "Gajimu 200 juta per bulan." Jantungku sedikit berdegup lebih cepat. Aku tidak pernah secara langsung membicarakan angka itu dengannya. "Iya, Bu," jawabku pelan. Dia meletakkan cangkirnya, lalu menatapku lurus, tanpa berkedip. "Bagus." Satu kata itu terdengar seperti keputusan, bukan pujian. "Keluarga ini punya standar," lanjutnya. "Dan sebagai menantu, kamu harus ikut berkontribusi." Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada arah pembicaraan yang mulai terlihat, dan aku tidak yakin aku akan menyukainya. "Mulai bulan ini," katanya perlahan, "kamu setor 150 juta ke ibu." Dunia seolah berhenti sesaat. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena otakku berusaha memastikan bahwa aku tidak salah menangkap kalimat itu. "Maaf, Bu," suaraku hampir tidak terdengar. 150 juta, ulangnya tenang. "Setiap bulan." Tanganku terasa dingin. Dadaku sesak. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Itu terlalu besar, Bu." Akhirnya aku berhasil bicara. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap sopan. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Aku masih punya tanggungan. Investasi, tabungan, kebutuhan pribadi." Belum selesai aku bicara, dia langsung menyela. "Kamu sekarang bagian dari keluarga ini." Nada suaranya tetap tenang, tapi lebih tajam. "Apa yang kamu miliki, juga milik keluarga ini." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang seharusnya. Aku menatapnya, mencoba mencari sedikit saja empati di wajahnya. Tapi yang kulihat hanya ketegasan, tanpa ruang untuk negosiasi. Aku pulang ke kamar dengan langkah pelan. Kepalaku penuh. Perasaanku campur aduk. Bingung, marah, terluka, semuanya bercampur jadi satu. 150 juta. Itu bukan angka kecil. Itu hampir seluruh penghasilanku. Dan yang lebih menyakitkan, permintaan itu datang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal batas. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar menikah dengan keluarga yang tepat? Malam itu, aku menunggu Andi pulang dengan perasaan yang tidak tenang. Biasanya, aku selalu menyambutnya dengan senyum, menanyakan harinya, atau sekadar duduk bersamanya tanpa banyak bicara. Tapi kali ini berbeda.
Kepalaku penuh dengan satu hal. Permintaan ibunya. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membica Andin ini dengannya. Karena jika bukan sekarang, mungkin aku akan kehilangan keberanian untuk mengatakannya. Suara pintu terbuka. Andi masuk seperti biasa, melepas jasnya, meletakkan tas, lalu menghela napas panjang. Capek banget hari ini, katanya sambil melonggarkan dasinya. Aku menatapnya beberapa detik. Mencari celah, mencari momen yang tepat. Andi, kita bisa ngobrol sebentar. Dia menoleh sekilas, lalu mengangguk santai. Ngobrol aja, santai. Aku duduk di hadapannya. Tanganku saling menggenggam, mencoba menahan gemetar yang mulai terasa. Tadi pagi, ibu ngomong sesuatu ke aku. Andi mengangkat alis sedikit. Soal apa? Aku menarik napas panjang. Ibu minta aku setor 150 juta setiap bulan. Hening. Dia tidak terlihat terkejut. Tidak juga marah. Tidak ada reaksi yang menunjukkan bahwa itu adalah permintaan yang tidak wajar. Dan itu justru membuat dadaku semakin sesak. Itu terlalu besar, Rak, lanjutku pelan. Aku masih punya tanggungan sendiri. Aku nggak bisa kasih sebanyak itu. Dia menghela napas, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. Alina, katanya, nada suaranya berubah lebih berat. Itu ibu aku. Aku menatapnya. Menunggu, berharap dia akan menambahkan sesuatu. Tapi tidak. Hanya itu. Itu ibu aku. Seolah-olah kalimat itu sudah cukup untuk membenarkan semuanya. Aku ngerti itu ibu kamu, jawabku, mencoba tetap tenang. Tapi ini bukan soal bakti biasa. Ini terlalu berlebihan. Andi langsung menatapku tajam. Kamu ini kenapa sih? Nada suaranya mulai naik. Cuma uang segitu aja dipermasalahin. Aku terdiam. Cuma, ulangku pelan. Gaji kamu 200 juta. Masa 150 juta buat keluarga aja nggak bisa? Setiap katanya seperti pelan-pelan meruntuhkan sesuatu di dalam diriku. Bukan karena jumlahnya, tapi karena cara dia melihatnya. Ini bukan soal bisa atau enggak, Rak, suaraku mulai bergetar. Ini soal wajar atau enggak. Dia tertawa kecil. Sinis. Kamu pelit. Aku membeku. Kamu egois, Alina. Udah jadi bagian dari keluarga ini, tapi masih mikirin diri sendiri. Kalimat itu lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Selama ini, aku bekerja keras. Aku memberi. Aku berusaha jadi istri yang baik. Tapi dalam satu malam, aku berubah jadi seseorang yang egois di matanya. Aku menatapnya lama. Mencoba mencari pria yang dulu mengatakan, jarang ada perempuan sekuat kamu. Tapi yang kulihat sekarang, bukan orang yang sama. Aku cuma nggak mau dimanfaatkan, kataku pelan. Dan untuk pertama kalinya, Andi tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku, dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Namun satu hal yang pasti, malam itu, sesuatu di antara kami berubah. Bukan pertengkarannya yang membuatku takut, tapi kenyataan bahwa aku mulai merasa sendirian di dalam pernikahanku sendiri. Sejak malam itu, suasana rumah berubah dan tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Tidak ada lagi percakapan hangat. Tidak ada lagi tawa kecil di meja makan. Yang tersisa hanyalah keheningan yang terasa berat, seolah setiap sudut rumah ikut menghakimiku. Aku mulai sadar, ini bukan lagi sekadar permintaan. Ini tekanan. Dan tekanan itu datang setiap hari. Setiap pagi, ibu mertuaku selalu punya cara untuk menyindir. Kadang halus, kadang terang-terangan. Perempuan itu harus tahu diri, katanya sambil menyeruput teh. Kalau sudah masuk keluarga orang, ya harus ikut aturan keluarga. Aku diam, berusaha tidak terpancing. Namun dalam diam itu, aku perlahan terkikis. Aku bukan tidak menghormatinya. Tapi apa yang dia minta, bukan lagi tentang hormat.
Itu tentang kendali. Aku mulai menghindari ruang tengah. Menghindari makan bersama. Bahkan sering pulang lebih malam hanya untuk mengurangi waktu di rumah. Ironisnya, tempat yang seharusnya jadi tempat istirahat justru menjadi sumber kelelahan baru. Di kantor, aku harus kuat. Di rumah, aku juga harus kuat. Dan perlahan, aku mulai kehabisan tenaga. Andi pun berubah. Dia tidak lagi membicarakan hal itu, tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih dingin. Dia mulai jarang menyapaku, jarang bertanya. Dan ketika aku mencoba bicara, jawabannya selalu singkat. Seolah-olah, aku adalah masalah yang tidak ingin dia hadapi. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah dia sedang menunggu aku menyerah? Suatu sore, saat aku baru pulang kerja, ibu mertuaku kembali membuka topik itu. Kamu sudah pikirkan belum? Aku meletakkan tas pelan. Sudah, Bu. Dia menatapku penuh harap, atau mungkin penuh tuntutan. Aku nggak bisa kasih 150 juta. Wajahnya langsung berubah. Jadi kamu menolak? Nada suaranya tidak lagi datar. Ada tekanan di setiap katanya. Aku menahan napas. Iya, Bu, saya menolak. Detik itu, aku tahu aku baru saja memicu sesuatu yang lebih besar. Sejak saat itu, tidak ada lagi kepura-puraan. Sindiran berubah jadi hinaan halus. Sikap dingin berubah jadi perlakuan yang sengaja menjatuhkan. Aku pernah mendengar dia berbicara dengan seseorang di telepon. Percuma punya menantu kaya kalau tidak tahu balas budi. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku berdiri di balik pintu, diam, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak diinginkan di rumah itu. Hari demi hari berlalu, dan tekanan itu tidak pernah berhenti. Aku mulai kehilangan selera makan. Sulit tidur. Bahkan sering terbangun di tengah malam dengan pikiran yang tidak bisa dihentikan. Ini bukan lagi soal uang. Ini tentang bagaimana aku diperlakukan. Tentang bagaimana keberadaanku, seolah hanya dihargai jika aku bisa memenuhi keinginan mereka. Dan di titik itu, aku mulai sadar. Jika aku terus bertahan seperti ini, yang hancur bukan hanya pernikahanku, tapi juga diriku sendiri. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada sesuatu yang akan berakhir. Aku duduk di ruang tamu, menunggu. Tanganku dingin. Nafasku tidak teratur. Entah kenapa, aku sudah tahu, ini bukan malam biasa. Ini malam penentuan. Tak lama, ibu mertuaku datang dan duduk di kursi yang sama seperti pertama kali dia meminta uang itu dariku. Seolah semuanya memang dirancang untuk kembali ke titik awal. Andi menyusul beberapa menit kemudian. Dia tidak banyak bicara. Hanya duduk di samping ibunya. Dan saat itu, aku langsung mengerti. Aku sendirian. Jadi, Alina, suara ibu mertuaku membuka percakapan. Keputusanmu bagaimana? Tidak ada basa-basi. Tidak ada lagi topeng kesopanan. Aku menatap mereka bergantian. Lalu menarik napas panjang. Aku sudah bilang, Bu, aku tidak bisa. Hening. Beberapa detik terasa seperti menit. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berbicara. Hanya ketegangan yang semakin menekan. Ibu mertuaku tersenyum tipis. Tapi kali ini, senyum itu bukan lagi sekadar sinis. Itu ancaman. Berarti kamu memilih melawan keluarga ini. Aku menggeleng pelan. Saya hanya menjaga batas saya, Bu. Batas? Dia tertawa kecil. Kamu hidup di bawah atap keluarga ini, tapi bicara soal batas. Setiap kata yang keluar darinya, seperti berusaha meruntuhkan keyakinanku. Tapi aku sudah terlalu lelah untuk mundur. Lalu, Andi akhirnya bicara. Suara yang selama ini aku tunggu untuk membelaku, justru menjadi suara yang paling menghancurkan. Udah cukup, Ma. Aku menoleh cepat ke arahnya. Ada harapan kecil yang muncul, meski samar. Tapi harapan itu
mati dalam hitungan detik. Dia menatapku. Dingin. Tegas. Tanpa ragu. "Alina," katanya pelan. "Ini terakhir kali aku tanya." Dadaku mulai terasa sesak. "Kamu kasih, atau kita cerai?" Dunia seolah berhenti. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku bingung, tapi karena aku sedang merasakan sesuatu yang selama ini aku abaikan. Kenyataan bahwa aku tidak sedang berdebat dengan suamiku. Aku sedang dihadapkan pada pilihan yang tidak adil. Air mataku jatuh. Pelan. Tanpa suara. "Apa? Segitu mudahnya buat kamu?" tanyaku lirih. "Mengganti pernikahan kita dengan uang?" Andi tidak menjawab. Dan diamnya lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Aku menutup mata sejenak. Mengumpulkan sisa kekuatan yang aku punya. Selama ini aku bertahan. Berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi malam itu, aku akhirnya mengerti. Yang aku pertahankan sudah tidak ada lagi. Aku membuka mata. Menatap mereka berdua. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Suaraku pelan, tapi jelas. "Akan jawab sekarang." Hening. Detik itu terasa seperti titik akhir dari segalanya. Dan aku tahu, apapun yang keluar dari mulutku setelah ini, akan mengubah hidupku selamanya. Aku pilih cerai. Kalimat itu keluar begitu saja. Tenang. Tanpa teriakan. Tanpa ragu. Namun justru itu yang membuat semuanya terasa lebih menghancurkan. Ruangan mendadak sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena semua orang seakan kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku melihat ekspresi terkejut di wajah ibu mertuaku. Dan di wajah Andi, ada sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Bukan sedih. Bukan juga marah. Tapi, tidak siap. "Kamu serius?" Suara Andi akhirnya keluar, pelan, tapi tegang. Aku menatapnya lurus. Untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. "Iya." Hanya satu kata. Namun cukup untuk memutus semua yang tersisa di antara kami. "Kamu milih ninggalin pernikahan cuma gara-gara uang?" Dia mulai meninggikan suara. Aku menggeleng pelan. "Bukan karena uang." Aku menarik napas dalam. "Tapi karena aku tidak dihargai." Kalimat itu menggantung di udara, berat, tapi jujur. Ibu mertuaku berdiri dari duduknya. "Perempuan seperti kamu, terlalu tinggi hati," katanya tajam. "Merasa bisa hidup sendiri tanpa keluarga." Aku menatapnya. Dulu, tatapan itu mungkin akan membuatku ciut. Tapi sekarang, tidak lagi. "Saya tidak tinggi hati, Bu," jawabku pelan. "Saya hanya tidak mau kehilangan diri saya sendiri." Dan kalimat itu adalah bentuk keberanian terbesar yang pernah aku miliki. Aku berjalan ke kamar tanpa menunggu jawaban lagi. Setiap langkah terasa berat, tapi juga terasa benar. Aku membuka lemari, mengeluarkan koper. Tanganku sedikit gemetar saat mulai melipat pakaian. Bukan karena ragu, tapi karena aku sedang menutup satu bab besar dalam hidupku. Kenangan demi kenangan terlintas. Tawa, janji, harapan. Dan semuanya terasa jauh. Andi berdiri di ambang pintu. "Apa harus sejauh ini?" tanyanya pelan. Aku berhenti sejenak. Tidak menoleh. "Sejak kamu bilang, kasih atau cerai, itu sudah sejauh ini, Rap." Hening. Aku bisa merasakan dia berdiri di sana. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ingin dia menahanku. Karena aku tahu, kalau dia benar-benar ingin mempertahankanku, dia tidak akan pernah memberiku pilihan itu sejak awal. Koper itu akhirnya tertutup. Aku mengangkatnya. Berjalan keluar dari kamar, keluar dari rumah itu, dan keluar dari hidup yang selama ini ku pertahankan. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang mengejar. Dan anehnya, di tengah rasa sakit itu, aku merasa lega.
Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah terlalu lama tenggelam. Malam itu, aku kehilangan status sebagai istri. Tapi aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih penting. Diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa hancur. Aku hanya merasa bebas. Hari-hari setelah perceraian itu, tidak seburuk yang kubayangkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada tekanan. Hanya keheningan. Tapi kali ini, keheningan yang menenangkan. Aku pindah ke apartemen kecil. Tidak semewah rumah sebelumnya, tapi hangat dan terasa benar-benar milikku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa duduk di ruang tamu tanpa rasa takut. Bisa pulang tanpa harus menyiapkan diri menghadapi tatapan dingin atau kata-kata yang menyakitkan. Dan yang paling penting, aku bisa menjadi diriku sendiri lagi. Rutinitasku perlahan kembali normal. Aku tetap bekerja. Tetap menjalani tanggung jawabku seperti biasa. Namun ada satu hal yang berubah. Beban di dalam hatiku hilang. Dulu, setiap aku menerima gaji, ada rasa cemas. Ada tekanan. Ada perasaan seolah-olah semua itu bukan sepenuhnya milikku. Sekarang, aku tersenyum saat melihat angka itu. Bukan karena jumlahnya, tapi karena aku tahu, aku bebas menentukan kemana itu akan pergi. Beberapa minggu berlalu, aku mulai menemukan kembali hal-hal kecil yang dulu hilang. Menikmati kopi pagi tanpa terburu-buru. Menonton film tanpa merasa bersalah. Tertawa tanpa beban. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa, kini terasa sangat berharga. Aku akhirnya sadar. Aku tidak kehilangan apa-apa saat pergi dari rumah itu. Aku justru mendapatkan kembali hidupku. Suatu hari, aku mendapat kabar dari seorang teman lama. "Lina, kamu dengar belum?" Aku mengernyit. "Dengar apa?" "Keluarga mantan suamimu, bisnisnya bangkrut." Aku terdiam beberapa detik. "Serius?" "Iya. Katanya ada masalah besar. Hutang di mana-mana." Aku hanya mengangguk pelan, meski dia tidak bisa melihat. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa senang. Hanya hening. Malamnya, aku duduk sendiri di balkon. Angin pelan menyentuh wajahku. Lampu kota terlihat indah dari kejauhan. Aku memikirkan semuanya. Masa lalu, keputusan yang kuambil, dan jalan yang kupilih. Dulu, aku sempat takut. Takut kehilangan pernikahan. Takut dianggap gagal. Takut sendirian. Tapi sekarang, aku justru bersyukur. Karena kalau aku tidak pergi saat itu, mungkin aku masih terjebak, kehilangan diriku sedikit demi sedikit. Aku tersenyum kecil. Bukan karena masa lalu itu hilang, tapi karena aku sudah tidak lagi terikat olehnya. Beberapa luka memang tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi luka itu tidak lagi menyakitkan. Ia hanya menjadi pengingat bahwa aku pernah bertahan dan memilih diriku sendiri. Dan disitulah aku akhirnya mengerti. Harga diri tidak pernah bisa dibeli. Bahkan dengan 150 juta sekalipun. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kadang, kita diuji bukan dengan kekurangan, tapi dengan pilihan yang menyakitkan. Jika kamu berada di posisi yang sama, apakah kamu akan bertahan demi hubungan? Atau memilih pergi demi harga diri? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini selalu ada cerita yang mungkin adalah cerminan dari kehidupan kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.